had the trainings here before I went, and then I did my thing over there with the process. And Indonesia! Semangat Timnas Indonesia! Best wishes and good luck to the Indonesian national team who will compete in the World Cup qualifiers. Ayo Garuda! Kevin Dix hingga Noah resmi jadi WNI, siap perkuat Timnas Indonesia. Kementerian Hukum, Kemenhum, melakukan sumpah kewarganegaraan terhadap 3 pemain sepak bola keturunan. Mereka yang diambil sumpahnya adalah Kevin Dix, Estela Raquel Loupatij, dan Noah Johanna Christina Cornelia Laatomo. Pengambilan sumpah dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, Jumat, 8 November 2024. Kevin Dix merupakan pemain sepak bola FC Copenhagen, kelahiran Belanda, dan memiliki garis keturunan Indonesia. Sementara itu, Estela dan Noah Johanna adalah pemain sepak bola putri kelahiran Belanda dan memiliki garis keturunan Indonesia. Dengan telah resminya pengambilan sumpah, ketiga pemain tersebut siap memperkuat Timnas Indonesia di berbagai ajang kejuaraan. Sumpah kewarganegaraan ini diambil setelah melalui proses panjang, melalui persetujuan di DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto. Sumpah kewarganegaraan dilakukan Kemenkum yang diwakili oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dirjen AHU, Cahyo M. Mushar, dan disaksikan oleh staf khusus Menteri Ahmad Ali Fahmi, Sesditjen. AHU Muhammad Aliamsyah, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, dan Chief of President Office PSSI Nirmala Dewi. Hadir juga menyaksikan sumpah kewarganegaraan antara lain Duta Besar Republik Indonesia untuk Denmark, Dewi Savitri Wahab, serta sejumlah staf KBRI di Copenhagen. DPR sebelumnya menyetujui naturalisasi 3 pemain sepak bola keturunan Indonesia, yakni Kevin Dix, Noah Johanna Christina Cornelia Laatomo, dan Estela Raquel Loupatij. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna sebelumnya. Kevin Dix, secepat mungkin saya akan ambil sumpah jadi WNI. Kevin Dix perlu tetap bermain dengan FC Copenhagen sebelum mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Penggemar sepak bola di Indonesia masih menantikan proses naturalisasi pemain keturunan Belanda, Kevin Dix. Sebelumnya, Dix direncanakan untuk melaksanakan sumpah janji setia sebagai warga negara Indonesia, WNI, di Copenhagen, Denmark. Kevin Dix memberikan informasi terbaru mengenai rencana pengambilan sumpah tersebut. Ia menyatakan bahwa saat ini ia masih harus bertanding bersama FC Copenhagen. Diketahui bahwa tim Copenhagen akan melanjutkan kompetisi di UEFA Conference League 2024-2025. Mereka akan menghadapi tim asal Turki, Istanbul Basaksehir. Besok saya ada pertandingan melawan Istanbul, tapi secepat mungkin saya akan ambil sumpah, ungkap Kevin Dix. Kevin Dix menyatakan bahwa saat ini PSSI dan KNVB sedang berupaya keras untuk menyelesaikan proses naturalisasi serta perpindahan federasinya. Diharapkan, Kevin Dix sudah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan berpindah dari KNVB ke PSSI sebelum tanggal 15 Oktober 2024. Kedua federasi berusaha segala cara untuk memenuhi deadline-nya 15 November 2024. Semoga semua berjalan lancar sehingga saya bisa main melawan Jepang dan Arab Saudi karena itu memang rencananya, tegas Kevin Dix. Proses ini menunjukkan komitmen kedua federasi dalam mendukung karir pemain. Dengan adanya naturalisasi, diharapkan Kevin Dix bisa berkontribusi lebih besar bagi tim nasional Indonesia. Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Kevin Dix pun optimis bahwa semua proses akan berjalan sesuai harapan, sehingga ia dapat segera merasakan pengalaman bertanding di level internasional. Martin Paes OTW Indonesia, jadi pemain pertama yang gabung Timnas Indonesia, Martin Paes tampaknya sudah tak sabar bergabung dengan Timnas Indonesia. Penjaga gawang FC Dallas itu membagikan cerita di media sosialnya mulai melakukan penerbangan menuju Indonesia. Dalam akun Instagram pribadinya, Martin Paes mengunggah sebuah foto tengah berada di pesawat. Dia juga menambahkan simbol atau emoji pesawat disertai bendera merah putih. Hal itu seolah menandakan bahwa Martin Paes sedang melakukan perjalanan menuju Indonesia. Tapi, tak diketahui pasti apakah ex-kiper FC Utrecht itu agendanya di Indonesia, apakah langsung bergabung dengan Timnas Indonesia atau liburan dahulu. Martin Paes sendiri saat ini sudah tidak memiliki agenda di klubnya. Seluruh jadwal pertandingan FC Dallas di Amerika Serikat telah tuntas setelah rampungnya Major League Soccer, MLS, 2024.
FC Dallas mengakhiri musim MLS 2024 dengan menempati peringkat ke-11 wilayah barat dan ke-21 dalam klasemen keseluruhan. Mereka juga telah gagal dipastikan melaju ke playoff untuk memperpanjang napas demi gelar juara. Sementara itu, Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi, mulai berkumpul 5 hari sebelum pertandingan. Hal itu telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI, Yunus Nusi. Artinya, Garuda bakal berkumpul pada 10 November, karena laga perdana akan dimainkan pada 15 November kontra Jepang dan dilanjutkan dengan Arab Saudi 4 hari kemudian. Insya Allah tanggal 10 sudah kumpul, kita juga mempercepat anak-anak kita yang dari Eropa dan Asia, mudah-mudahan bisa secepatnya bergabung. Shin Tae-yong juga sudah menunggu mereka, kata Yunus Nusi di Jakarta. Perjalanan Martin Paes menuju Jakarta, Indonesia, sendiri terbilang sangat panjang. Dia bisa berada di udara selama nyaris 2 hari. Jika Martin Paes tiba pada waktu yang diperkirakan dan langsung bergabung dengan Timnas Indonesia, maka dia bisa jadi pemain pertama yang masuk dalam skuad Garuda. Sebab, seluruh pemain, termasuk yang berkarier di Liga 1 saat ini masih punya agenda pertandingan. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, mengakui bahwa proses naturalisasi Kevin Dix untuk membela Timnas Indonesia hanya berdurasi 5 tahun. Hal itu disampaikan Dito Aryo Tejo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Pernyataan Dito Aryo Tejo itu sekaligus meluruskan soal Kevin Dix yang dinaturalisasi dalam waktu singkat. Katanya, durasi yang dimaksud itu adalah masa aktif sebagai pemain. Kevin Dix saat ini diproyeksikan bisa membantu Timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Adapun proses naturalisasi Kevin Dix juga sudah disetujui oleh DPR RI. Pemain berdarah Indonesia itu diharapkan bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya bersama tim Merah Putih yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pastinya setiap pemain naturalisasi ada jangka pendek dan menengah. Kalau untuk Kevin Dix pastinya jangka pendeknya adalah memperkuat Timnas Indonesia dalam kualifikasi, kata Dito Aryo Tejo. Dito Aryo Tejo berharap proses naturalisasi Kevin Dix bisa cepat selesai. Pemain asal klub FC Copenhagen itu diharapkan bisa membela Timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Jumat, 15 November 2024. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK, Selasa, 19 November 2024. Untuk Kevin Dix ini diproyeksikan untuk bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Tapi mungkin target realistisnya adalah saat laga Timnas Indonesia bertemu dengan Arab Saudi, tapi PSSI akan mengusahakan secepatnya, ucap Dito Aryo Tejo. Untuk mempercepat proses itu, Kevin Dix akan menjalani pengambilan sumpah WNI di Denmark. Kevin Dix kesulitan untuk datang ke Indonesia karena agenda pada bersama klubnya saat ini. Nantinya akan ada perwakilan Kemenkumham dan PSSI yang berangkat ke sana. Breaking news. Kevin Dix dijadwalkan sumpah WNI 7 November, lokasinya tak biasa. Proses naturalisasi pemain keturunan milik FC Copenhagen, Kevin Dix tengah dibahas Komisi 13 dan 10 DPR RI. Kabar terbaru, proses perpindahan kewarganegaraannya bakal dikebut hingga bisa menjalani sumpah warga negara Indonesia, WNI, di Denmark pada 7 November mendatang. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifudian, saat dihubungi melalui pesan singkat. Jadi, tanggal 15 itu pertandingan, Timnas Indonesia versus Jepang. Tanggal 7 harus sudah masuk ke FIFA suratnya, kata Hetifah. Tanggal 7 November, juga disumpah di Denmark. Ini info dari PSSI, tambahnya. Menurut Hetifah, proses naturalisasi pemain berusia 28 tahun itu memang sengaja dikebut karena sifatnya yang mendesak. Dia menjelaskan bahwa sosok Kevin Dix dibutuhkan Timnas Indonesia yang tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Komisi 10 memandang rapat ini sangat urgen mengingat bahwa ketiga pemain ini, Kevin Dix, Noah Johanna, dan Estella Racquel, berpotensi memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional yang sudah dekat, termasuk kualifikasi Piala Dunia dan berbagai turnamen besar di Asia, kata Hetifah Saifudian. Karena pertandingan penting melawan Jepang dan Arab Saudi di 15 dan 19 November mendatang dan Australia dan Bahrain berlangsung di bulan Maret 2025, mereka, Kevin Dix, perlu memulai latihan di Indonesia sesegera mungkin untuk penyesuaian taktik dan chemistry tim. Kevin Dix sebelumnya diperkirakan baru akan bisa merampungkan proses naturalisasi tahun depan. Hal itu merujuk pernyataan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, berdasarkan situasi pemerintahan Indonesia yang masih dalam masa transisi termasuk DPR RI. Namun, informasi terkini membuka peluang Kevin Dix untuk bisa dinaturalisasi lebih cepat. Meski demikian, belum diketahui apakah sang pemain bisa membela Garuda saat menjamu Jepang dan Arab Saudi pada November ini. Pasalnya, nama Kevin Dix tidak termasuk dalam 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menghadapi dua laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Merujuk kasus Martin Paes, situasi yang dialami Kevin Dix sedikit berbeda. Saat itu, Martin Paes disebut belum bisa tampil ketika timnas Indonesia bertandang ke markas Arab Saudi pada September lalu. Namun, Paes pada akhirnya memenuhi syarat untuk menjalani debutnya. Saat itu, nama Paes memang di bawah Shin Tae-yong terlepas bisa tidaknya dia tampil, tidak seperti kasus Kevin Dix saat ini. Shin Tae-yong berani memanggil Elkan Bagot untuk menggantikan Maes Hilgers yang cedera jelang timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi. Kabar buruk menimpa timnas Indonesia. Sang bek andalan, Maes Hilgers, mengalami cedera saat FC Twente menang 1-0 atas Willem II di lanjutan Eredivisie 2024 hingga 2025, Sabtu 2 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menurut jurnalis Belanda Tijmen van Wissem, bek 23 tahun itu didiagnosis mengalami masalah hamstring. Hilgers mengalami cedera hamstring, sedangkan Stein sakit, ditulis jurnalis televisi RTV Oost, Tijmen van Wissem, di akun X pribadinya. Jika benar mengalami cedera hamstring, Maes Hilgers harus absen minimal 2 pekan. Dengan begitu, Maes Hilgers absen saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi, 15 November 2024, dan Jepang, 19 November 2024, di matchday kelima dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, Shin Tae-yong akan memanggil siapa sebagai penggantinya? Wahyu Prasetyo biasanya bisa diandalkan Shin Tae-yong sebagai pemain pelapis. Namun, bek Malut United itu sedang menjalani penyembuhan cedera betis. Satu-satunya pemain yang levelnya tak jauh berbeda dari Maes Hilgers adalah bek Blackpool FC, Elkan Bagot. Setelah cedera sejak akhir Agustus 2024, Elkan Bagot akhirnya pulih dari cedera. Ia sudah duduk di bangku cadangan saat Blackpool FC menang 2-0 atas Gillingham FC di babak pertama Piala FA 2024 hingga 2025, Sabtu 2 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Menarik menanti keputusan Shin Tae-yong ke depan, harapan utamanya, Maes Hilgers segera pulih. Tenaga mantan bek timnas Belanda U21 itu dibutuhkan untuk menghalau serangan-serangan pemain timnas Jepang dan Arab Saudi. Ritual unik Elkan Bagot tiap kali Shin Tae-yong umumkan daftar pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Unik yang dimaksud di sini adalah, Elkan Bagot selalu mengunggah momen kebersamaan bersama sang kekasih, tak lama setelah Shin Tae-yong mengumumkan daftar pemain timnas Indonesia. Seakan sudah tahu takkan dipanggil Shin Tae-yong, Elkan Bagot membagikan momen bersama sang kekasih, Kathy Marsden, ketika berlibur di Maladewa pada 14 Juni 2024. Setelah itu pada 3 Juni 2024, bek 21 tahun itu membagikan foto bersama Kathy Marsden di New York, Amerika Serikat. Shin Tae-yong sama sekali tidak mempertimbangkan bek milik Blackpool FC tersebut. Apes bagi Elkan Bagot, kabarnya ex-bek Bristol Rovers itu sedang mengalami cedera. Elkan Bagot mengalami cedera saat latihan. Sekali lagi, kami pikir ia mungkin baik-baik saja, tetapi kami tidak mampu memaksakan, kata pelatih caretaker Blackpool FC, Richard Keogh. Kabar lain diungkapkan salah satu akun X yang biasa memberitakan Blackpool FC, J56 Walsh. Ia mengabarkan Elkan Bagot mengalami cedera dan harus absen selama 6-8 pekan. Sekarang harapannya Elkan Bagot segera pulih dari cedera dan hubungannya dengan Shin Tae-yong membaik. Ujung-ujungnya, bek bertinggi badan 196 cm ini dapat melakukan comeback bersama timnas Indonesia.
Shin Tae-yong mengumumkan 27 pemain timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi, Hernando Ari dicoret. Jeda internasional November segera datang, artinya Shin Tae-yong harus mengumumkan skuad terbaru untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Utama GBK. Jepang merupakan tim Asia dengan ranking FIFA tertinggi dengan riwayat Piala Dunia paling mentereng. Tim Samurai Biru kini diperkuat pemain bintang semacam Wataru Endo, Liverpool, Kaoru Mitoma, Brighton, hingga Takumi Minamino, Monaco. Adapun Arab Saudi diprediksi menjadi tim yang lebih berbahaya usai memecat Roberto Mancini dan menggaet kembali Hervé Renard. Menghadapi dua tim terkuat Asia, Shin Tae-yong memanggil semua pemain terbaik yang tersedia. Dengan beberapa kejutan, Martin Paes masih menjadi nomor 1 dan Nadeo Argawinata akan menjadi ban seret. Selain itu, duet kembar Yance dan Yakob Sayuri kembali dipanggil usai melewatkan dua panggilan terakhir karena cedera. Hal yang sama berlaku untuk Justin Hubner, yang kembali masuk skuad usai absen akibat cedera di Wolverhampton. Nama lain yang juga comeback adalah Ramadan Sananta, yang tersisih pada Oktober walaupun tidak mengalami cedera. Jadwal bulan November sangat penting karena Jepang, tim terkuat di grup kami yang akan kita hadapi nanti, ujar Shin Tae-yong. Elkan Bagot tidak kami panggil lagi, karena ini adalah seri 2 pertandingan di kandang kami. Kami harus melakukan yang terbaik apapun yang terjadi, ujarnya. Shin Tae-yong konfirmasi timnas Indonesia kedatangan dua pemain naturalisasi tambahan. Hal ini disampaikan Shin Tae-yong dalam wawancara yang diunggah di channel YouTube PSSI. Meski begitu, Shin Tae-yong tak menyebutkan secara gamblang siapa sosok pemain tersebut. Tetapi, dia mengatakan bahwa saat ini pemain yang paling dibutuhkan adalah striker. Posisi di mana yang paling dibutuhkan? Tanya Arya Sinulinga. Memang posisi striker yang sangat dibutuhkan saat ini, mungkin akan dua penambahan untuk posisi tersebut, jawab Shin Tae-yong. Kini, menarik menantikan siapa sosok pemain baru yang akan dinaturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia. Sejumlah pemain keturunan sendiri diketahui tengah ramai dikaitkan dengan skuad Garuda. Di antaranya, ada nama Ula Romeni. Striker FC Utrecht ini diketahui sudah santer dikaitkan dengan timnas Indonesia. Romeni memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang diketahui lahir di Medan, Sumatera Utara. Kabarnya, striker berusia 23 tahun itu sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Terlepas dari itu, Shin Tae-yong kini tengah fokus mempersiapkan skuad Garuda untuk memulai perjalanan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pascal Struijk, kirim kode siap memperkuat timnas Indonesia. Di akun Instagram penyerang Leeds United, Joel Piroe, Pascal Struijk menyebut sang rekan sebagai penyerang Indonesia. Sementara di unggahan Pascal Struijk, gantian Joel Piroe yang meninggalkan komentar. Ia menulis, "The Indonesia is calling," atau, "The Indonesia memanggil Pascal Struijk." Banyak netizen beranggapan ini hanyalah sebuah sarkasme, mengingat banyak netizen Indonesia yang mengemis agar pemain keturunan mau memperkuat timnas Indonesia. Namun, masih hangat dalam ingatan kepada ketika Kevin Dix dan Mes Hilgers melakukan hal serupa dan ujung-ujungnya mereka bersedia menjadi warga negara Indonesia, WNI. Jika Pascal Struijk bersedia menjadi WNI, betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, bek yang memiliki harga pasar mencapai 15 juta euro atau sekira 252 miliar rupiah ini dapat diandalkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Bek 25 tahun ini dapat membentuk trio tangguh bersama Mes Hilgers dan Jai Itzes di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sebelumnya, podcaster asal Belanda, Denny van Laar, juga mengatakan Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Dan seseorang yang tidak banyak disebutkan, Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia adalah pemain yang luar biasa, kata Denny van Laar, Occasion mengutip dari YouTube Voetbal Premier. Jika Pascal Struijk tiba di Indonesia pada November 2024 untuk menjalani proses naturalisasi, bek bertinggi badan 190 cm ini bisa memperkuat timnas Indonesia di 4 laga sisa grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebut saja saat tandang ke markas Australia, 20 Maret 2025, menjamu Bahrain, 25 Maret 2025, kedatangan Cina, 5 Juni 2025,
dan bermain di kandang Jepang, 10 Juni 2025. Kehadiran Pascal otomatis memperbesar peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Selain Pascal Struij, beredar kabar sosok Jairo Riedewald, Royal Antwerp FC, dan Ula Romeni, FC Utrecht, terus diburu PSSI. Karena itu, menarik menanti siapa pemain ternama selanjutnya yang bergabung dengan timnas Indonesia. Tinggal tunggu jabat tangan Erick Thohir, 3 pemain asing akan resmi naturalisasi. Timnas Indonesia kembali meneropong beberapa pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Disebutkan bahwa ada 3 pemain yang sudah masuk dalam radar PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Hanya saja tinggal menunggu jabar tangan Erick Thohir. Terkait 3 calon pemain muda tersebut, Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI, Yunus Nusi buka suara soal progres naturalisasi ketiganya. Sebelumnya pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri merekomendasikan 3 nama pemain keturunan untuk direkrut, yakni Tim Gispen, Dion Mars, dan Mauresmo Hinoke. Setelah ditelusuri, diketahui bahwa Mauresmo Hinoke memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya. Namun, nama Mauresmo akhirnya tersisih setelah Kayash Mons mengungkapkan ketertarikannya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Ketiga calon pemain naturalisasi tersebut akhirnya lama tidak terdengar ke permukaan. Hingga akhirnya banyak pertanyaan terkait progres naturalisasi ketiganya. Menjawab hal tersebut, Yunus Nusi mengatakan proses naturalisasi baru akan diumumkan setelah mereka resmi berjabat tangan dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Setelah jabat tangan dengan Ketua Umum, baru akan diumumkan secara resmi, ujar Yunus Nusi di GBK Arena pada Jumat, 25 Oktober 2024. Meski belum memproses naturalisasi ketiga pemain itu, namun Yunus Nusi menyebut jika calon pemain timnas Indonesia U20 itu diproyeksikan untuk tampil dalam Piala Asia U20 2025.